Apa saham-saham rekomendasi dari Mas Faras? Kita simak pemirsa dalam grafis saham pilihan berikut ini. Baik, dari Samuel Sekuritas sendiri Kita kita ada simak dulu ya beberapa Mas Faras, saham-saham yang Anda rekomendasikan ini ada 4, yaitu adalah saham Raja, kemudian ada Buka, Akra, dan juga Pegas direkomendasikan buy. Jadi kalau bukan GoTo malah lebih ke Buka, Wiki. Ya, betul sekali. Nah, ini mungkin Anda bisa sampaikan analisanya. Untuk Buka sendiri seperti apa, Mas Faras? Oke, kalau untuk Buka sendiri sebenarnya kami menilai ini sangat positif ya, karena di tengah kompetisi, di tengah sekarang ini iklim kenaikan interest rate, dan mungkin pertanyaan terbesarnya adalah apakah emiten-emiten atau mungkin pemain-pemain teknologi memiliki cash yang cukup untuk bisa bertahan gitu secara bisnis. Kami menilai Buka ini memiliki cash yang banyak ya untuk bisa terus merekspansi bisnisnya, dan secara profitability kami menilai Buka ini memiliki jalan yang lebih cepat gitu, jalan yang lebih pendek gitu dibandingkan dengan GoTo. Estimasi kami sendiri Buka ini akan bisa mencetak net profit itu di sekitar 2024 atau 2025 seperti itu. Karena ini didorong juga dengan bisnis dari mitranya ya. Mitra ininya kan dia baru saja berjalan dan memang saat ini sudah mempenetrasi 14 juta mitra di Indonesia. Dengan targetnya itu apabila sudah fully penetrated itu sekitar 64. Jadi 64 juta. Jadi kan masih ada 75% lagi gitu yang bisa ditargetkan. Dan secara bisnis sendiri kami menilai Buka ini kan dia baru saja ingin memasuki vertikal baru, yaitu specialty stores-nya itu yang baru saja mereka umumkan. Mereka akan meluncur hasil kerjasama mereka dengan Alobank, yaitu Alofresh, yang bergerak di quick commerce. Dan menurut kami itu sangat exciting ya, yang akan mendorong juga pertumbuhan dari perusahaan ke depannya. Oke, sedang ada di harga ataupun pergerakan harga yang terus menguat begitu. Level terakhir untuk Buka sendiri menarik untuk bisa masuk, Mas Faras? Ya, level terakhir ini menurut kami sangat menarik ya, dan secara valuation juga menurut kami Buka ini relatif menarik juga karena saat ini berada on par ya dengan regional dan global gitu. Berikutnya kita akan bahas Raja. Sebenarnya apa saham Raja, Mas Faras? Oke, kalau Raja sendiri kami rekomendasikan buy ya. Terakhir itu di 1.500 setara dengan 8,9 EV EBITDA. Menurut kami ini sangat menarik karena tahun depan proyek blok rokannya ini akan jalan dan akan mendorong 40% EBITDA-nya gitu. Dan dari Raja sendiri memang ada beberapa proyek-proyek lainnya ya, dan mereka juga baru saja mengumumkan 6 proyek strategis lanjutan, yang salah satunya itu adalah potensi akuisisi dari PT Krakatau Tirta Industri, yang apabila memang ini sukses dan memang berhasil dijalankan, ini dapat meningkatkan estimasi proyeksi net income kita di 2023 itu sebesar 79%. Jadi menurut kami Raja ini memiliki room to grow yang sangat menarik untuk kedepannya. Oke, untuk trading jangka pendek saja atau ada menengah ke panjang? Kalau menurut saya sendiri Raja ini kan sudah cukup terkoreksi ya beberapa hari ini, bahkan kemarin sempat ARB, dan hari ini kalau tadi di opening itu dia minus sekitar 3,8%-an. Menurut kami ini masih perlu dipantau dulu apakah memang ini koreksi sementara saja menjelang, karena kan memang Raja kan belum rilis laporan keuangannya. Oke. Nah, tapi untuk apabila investor ingin masuk secara long term, menurut kami ini sangat menarik. Baik, itu dia rekomendasi untuk Raja yang secara year to date sudah naik 452%. Oke, kemudian ada Akra dan juga Pegas. Semenarik apa kedua saham ini, Mas Faras? Kalau Akra sendiri kami memang merekomendasikan karena dia memiliki fundamental yang sangat kuat ya. Di tengah emiten minyak dan gas lainnya yang memang memiliki debt yang tinggi, Akra ini memiliki debt yang sangat rendah sekali. Dan juga memang pertumbuhan Akra ini kami menilai akan sangat positif, terutama di second half 2022 ini nanti dan ke depannya. Dan memang Akra ini growth story-nya itu berada di GP-nya, yang tahun ini kami estimasikan dapat menjual sekitar 40 hektar dari land sales, dan juga akan meningkat secara distribusi minyak dan juga penjualan bahan kimia. Jadi memang dari rekomendasi saham sekuritas ya, bagi investor yang ingin memiliki saham Akra ini, view-nya ini lebih mid to long term gitu, mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun ke depan, karena saat itu potensi Akra ini akan mulai kelihatan. Baik, oke. Dari Akra kita akan menuju ke Pegas. Seperti apa analisanya untuk Pegas, Mas Faras? Kalau Pegas ini saya melihatnya dia memang story-nya ini relatif mirip dengan Raja ya. Dia kan tahun depan akan ada blok rokan yang akan menyumbang sekitar 80 juta dolar dari EBITDA tambahan ya. Dan juga dia yang paling menarik itu adalah Saka Energi Indonesianya atau bisnis hulunya.
bisnis hulu upstreamnya ini dia baru saja kemarin mencetak net profit ya, dan ini juga menurut kami di tengah harga minyak lagi volatilitasnya ini dan juga mungkin ada potensi peningkatan permintaan ke depan dari berbagai industri, ini akan mendorong Pegas lagi ke depannya. Dan memang secara margin Pegas ini memiliki margin yang relatif lebih besar ya, walaupun dipatok oleh pemerintah. Dan secara valuasi kami juga menilai Pegas ini memang berada diskon gitu dibandingkan dengan peers-nya di global maupun regional. Baik. Jadi menurut kami Pegas ini memang dia lebih stable play untuk apabila investor ingin masuk ke sektor minyak dan gas. Oke, Akra dan juga Pegas hari ini kompak mengalami kenaikan. Pegas naik signifikan 2% lebih. Berapa target untuk Akra dan juga Pegas, singkat saja? Kalau untuk Akra kami masih menilai lagi ya untuk target harganya ya, tapi terakhir kalau nggak salah itu di sekitaran 1.500 kalau tidak salah. Target untuk Akra ya? Di sekitar 1.350, 1.500. Kalau Pegas ini kami merekomendasikannya itu di 2.100. Baik, itu dia rekomendasi untuk saham pilihan dari Samuel Sekuritas. Ada Raja, Buka, kemudian juga Akra dan juga Pegas. Kita ke pembukaan perdagangan. Oke, untuk IHSG dibuka di zona positif dengan penguatan 0,1% di level 7.198,54. Jakarta Islamic Index menguat 0,06% di level 611,764 dan LQ45 menguat 0,13% di level 1027,703. Dari top gainers ada BBCA dengan kenaikan 0,62%, BRI 0,23%, Adaro 0,92% di 3.280, MDKA juga naik 0,47%, 4.260. Ya, saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah Bumi, Telkom, BTR, dan Raja dengan pelemahan masing-masing 0,7%, 0,66%, 0,51%, dan 4,39%. Oke, Raja turun 4,39%. Gimana Mas Faras? Time to buy? Kalau untuk saya sendiri Raja ini kita mungkin akan lihat, mungkin investor perlu melihat dulu ya beberapa hari ini ya, karena kan kemarin sempat ARB dan hari ini juga sempat turun dalam, dan apabila memang ada potensi rebound menurut saya itu akan menjadi saat yang tepat untuk beli. Oke, dan sebenarnya meskipun sempat turun 4% ya Wiki ya, sekarang Raja sudah mulai mencoba untuk menguat dan tertekannya sangat tipis 0,49%. IHSG bagaimana Mas Faras? Sejauh mana bisa bertahan di posisi 7.200? Kalau menurut kami memang ini merupakan proyeksi bear case kami ya dari Samuel Sekuritas untuk IHSG 7.200, tapi tentunya memang akan ada beberapa sentimen yang perlu kita perhatikan seperti kenaikan Fed rate yang kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan atau mungkin kenaikan BI rate ke depannya. Dan menurut kami memang 7.200 ini menurut kami sih akan tertahan, terutama menjelang akhir tahun ini window dressing ya, dan ini akan menjadi hal yang segar juga bagi investor dan dengan harapan adanya peningkatan lanjutan dari market itu sendiri. Berapa target IHSG akhir tahun dari Samuel Sekuritas kalau diteropong dari Agustus ini? Kalau dari kami view-nya untuk IHSG ini mungkin akan berada di sekitar 7.300, 7.400 ya hingga akhir tahun, dengan bear case kami itu sekarang ini berada di level sekarang itu 7.200 untuk hingga akhir tahun. Baik, oke Mas Faras, terima kasih atas analisa yang Anda sudah sampaikan pagi hari ini. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Faras. Ya, terima kasih, selamat pagi.